Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan Bang Muhsin Labib dalam Ngobrol Logis. Beberapa waktu lalu kita sudah mencoba membahas tentang posisi logika di dalam semua kehidupan kita, termasuk dalam beragama. Justru dalam beragama kita sangat membutuhkan perangkat ini. Karena dengan perangkat inilah kita akan memverifikasi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dapat kita ikuti dan mana yang tidak dapat kita ikuti. Pertanyaannya, apakah semua perkara agama harus ditakar dengan logika, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan menarik karena di saat kita menyuruh orang untuk menggunakan logika, muncul pertanyaan, apakah semua persoalan agama harus dipahami secara logika? Sebab kalau kita harus menggunakan logika, lah berapa banyak persoalan agama yang harus kita pelajari dan itu akan menyita banyak waktu. Sholat misalnya. Dalam sholat itu kita harus pahami secara logika misalnya. Dengan dalil. Dan setiap sholat juga kita bagi-bagi dalam beberapa item. Itu ada mungkin kalau dikumpulkan mungkin ada 1000 masalah dalam sholat. Nah kalau setiap sholat itu semuanya harus kita ketahui. Dan banyak orang yang menganggap bahwa harus dipelajari semuanya. Dan karena dia harus mempelajari, ya dia tidak melakukannya. Nunggu dulu. Makanya banyak orang, kita masih berproses mencari dan mencari dan mencari dan mencari, akhirnya menjadi pembenaran dia untuk tidak mau terikat dengan aturan agama karena dia sedang mencari, sedang belajar. Nah bayangkan kalau kita mempelajari semua, mungkin waktu kita akan habis, usia kita akan habis dan kita belum bisa mendapatkan jawaban-jawaban semuanya. Sholat, setelah sholat kita ingin tahu versi-versi macam-macam sholat. Nah ini melelahkan. Maka dari itu ketika kita katakan harus menggunakan logika, itu bukan berarti semua persoalan agama harus kita pelajari dalam logika. Kan dalam struktur logika itu ada aksioma, ada teorema, ada sumber-sumber, ada premis-premis dasar yang kita harus pahami secara langsung. Makanya kalau kita tanya apa dalilnya, apa dasarnya, apa buktinya, itu artinya sebuah pernyataan itu tidak bisa benar secara langsung kecuali bila ada yang mendasarinya. Nah, yang mendasarinya ini adalah premis lain. Nah, premis lain ini bila dia ternyata tidak logis, berarti dia harus punya sandaran lagi dan begitulah seterusnya. Nah, umumnya masyarakat awam menganggap dalil itu yang berbahasa Arab. Nah, ini masalah. Makanya saya juga punya pengalaman. Kalau saya di YouTube, saya kan berusaha untuk tidak menggunakan teks agama supaya kita bisa menyapa semua orang. Ternyata justru itu bermasalah bagi sebagian orang. Enggak ada dalilnya. Dia pikir dalil itu sesuatu yang harus berbentuk teks. Teks berbahasa Arab. Berupa ayat suci Al-Quran atau hadis. Hadis pun menurut dia. Jadi seandainya saya menggunakan kata hadis, mungkin mereka akan menerimanya. Tapi bukan menerima sebagai sebuah kebenaran. Menerimanya sebagai sebuah teks. Padahal dalil itu, artinya dalil itu adalah argumen. Justru ayat dan riwayat itu sebuah teks. Dia tidak bisa benar, bisa dipahami langsung tanpa sebuah argumentasi logis. Masalahnya dalil sudah terlanjur dipahami oleh orang itu harus berupa teks, ayat atau hadis atau riwayat. Padahal dalil itu apa yang kita kemukakan sebagai sebuah argumen untuk memahamkan atau untuk bisa memahami sesuatu itu adalah dalil. Ya, untuk menjelaskan ayat dan riwayat itu pun perlu argumen. Jadi betul. Dia tidak semata-mata menjadi argumen dengan sendirinya. Nah, masalahnya orang menerima itu sebagai sebuah kebenaran saja. Padahal kebenaran itu justru dijelaskan. Makanya ada penafsiran. Makanya dalam hadis itu ada takhrij, ada membanding-bandingkan, ada mempelajari rijal, sanad. Ini kan semuanya logika. Tapi mereka sudah terlanjur terdoktrin oleh itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah semua persoalan harus dipahami secara logis? Tidak. Justru dengan kita memahamkan orang tentang pentingnya otoritas, ya otoritas itu saja yang perlu dipahami secara logis. Apa kriterianya? Apa batasan-batasannya? Setelah kita sudah sampai kepada bahwa kriteria otoritas itu ini semuanya, dan itu harus ada pada satu sosok, dan kita kemudian mencari sosoknya dan menemukannya, disitulah selesai. Di situ justru kita tidak boleh menggunakan logika. Menggunakan logika di situ justru kontra logika. Ya, menjadi kontra logika. Iya, kontra logika. Banyak orang tidak paham. Loh, kalau kita sudah sampai kepada kembali kepada contoh dokter kemarin. Dokter ya. Kita kan memverifikasi, mengumpulkan data-data.
jejaknya, semuanya, kualifikasinya, pengalamannya. Ini harus dengan logika kan. Ya. Tapi ketika kita sudah sampai bahwa dia adalah qualified, Sesuai dengan kriteria tadi. itu jangan gunakan logika lagi. Ya. Justru karena apa? Lu buat apa mempelajarinya? Iya. Kalau memang sudah kita sampai kepada kesimpulan bahwa dia adalah dokter yang kompeten, yang kredibel, yang terpercaya, ya terima. Justru menerimanya secara taken for granted setelah proses verifikasi secara logis itu adalah konsekuensi logis. Ya, artinya sudah bagian dari satu kesatuan pembenaran, ya kan? Iya, justru saya katakan bila kita tetap meminta, makanya kalau kita sudah pastikan dia adalah seorang dokter yang ahli, kita sudah merujuk kepadanya, tapi kita menanyakan kualifikasinya, ini bermasalah. Ya. Kita diberikan resep pada saat setelah kita sudah mengakui bahwa dia adalah dokter yang otoritatif, itu adalah kesalahan sebetulnya. Kalau kita menanyakan itu, dia berarti menggugurkan semua proses yang dia pelajari. Yang sudah pernah. Nah, kalau orang bukan seorang dokter di tengah jalan, kita layak mempertanyakan kualifikasinya. Siapa kamu? Dan kalau bisa kita tolak. Ya. Karena kita tidak pernah mempelajari. Tapi kalau justru logika menyuruh kita untuk tidak lagi memverifikasi. Coba kita bawa ke kasus yang agama ya. Saya misalnya menerima informasi dari medsos dan sebagainya. Seorang sosok yang tampilannya itu adalah seorang agamawan dan sebagainya, membawakan kebenaran. Berarti tahap pertama saya harus verifikasi dulu apakah dia otoritatif. Apa dulu baru siapa? Iya dong, ya betul. Kita apa dulu ya, karena kalau enggak ya semua informasi akan masuk ke dalam diri kita dan kita kebingungan. Maka dari itu dalam sains itu berlaku. Betul. Ya. Sains itu sangat ketat dalam soal itu, karena sains itu diterima sebagai sebuah produk peradaban. Sementara agama itu orang masih setengah-setengah. Makanya itu tidak ketat. Ya. Walaupun kelihatannya orang sangat beragama, tapi sebetulnya agama itu levelnya dalam interaksi sosial itu rendah. Karena apa? Setiap mulut bisa ngomong, setiap tangan bisa ngetik. Ya. Dan siapapun boleh berpendapat. Artinya ini pasar bebas agama. Mengapa? Ya karena tidak adanya kepatuhan kepada asas otoritas. Banyak orang menganggap otoritas berarti kita tidak kreatif dong. Berarti kita tidak bisa berpikir logis dong. Berarti kita di bawah hegemoni. Oh, banyak itu orang yang tunggu dulu. Ini otoritas yang apa? Mereka sudah confused, mereka mungkin punya pengalaman traumatik yang cukup lama, orang-orang yang mengatasnamakan agama. Loh, kita jelaskan, otoritas bukan who, tapi what. Ya, memang dua Bang, kalau saya lihat di sini ya, dalam konteks menghadapi informasi tentang agama itu. Pertama ada yang menolak nalar. Dia hanya mau mendengarkan satu orang yang belum diverifikasi terlebih dahulu. Itu satu faktor ya, satu hal. Hal yang lain adalah mendelegitimasi siapapun. Yang penting dia harus memikirkan secara logis dan bebas. Nah, ini dua kutub ini ekstrim. Coba Bang. Iya, memang ada dua kutub ekstrim. Iya. Di satu sisi dia menganggap kebenaran itu direpresentasi oleh sosok-sosok tertentu. Betul. Yang dia sudah secara subjektif terikat padanya. Mendahulukan siapa daripada apa. Mendahulukan siapa atau siapa. Yang satu lagi, dia hanya perlu siapa tapi tidak perlu siapa. Dia merasa perlu mencurigai semua otoritas. Ya. Semua otoritas atas nama agama, atas nama Tuhan itu bagi mereka ini hanya permainan, hanya upaya untuk mengerdilkan peran manusia. Ini bertentangan dengan kebebasan berpikir dan seterusnya dan seterusnya. Ya perlu dijelaskan bahwa sebetulnya otoritas di sini bukan bicara tentang who. Ya. Mereka karena pengalaman cukup lama, Barat mengalami itu. Ya, Barat punya pengalaman cukup lama. Agama ketika dibonsai, agama itu ketika dikerdilkan dalam bentuk otoritas-otoritas tiranik yang akhirnya justru bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sains. Kan banyak saintis-saintis yang akhirnya menjadi korban. Ya. Nah, dalam Islam juga begitu. Para filosof, para sufi itu dianggap bertentangan dengan pemikiran, dengan opini yang sudah dibentuk oleh masyarakat. Makanya ada pelarangan terhadap filsafat, ada opini negatif terhadap sufisme. Itu semuanya karena dianggap ini menolak, melawan status quo,
melawan otoritas dalam pengertian yang tiranik itu. Nah, karena trauma terhadap otoritas itu, akhirnya semua otoritas dipandang negatif. Iya, karena memang begini juga. Terlebih dahulu mereka menganggap bahwa melawan atau berbeda sedikit dengan otoritas itu sama dengan berbeda atau menentang agama. Nah, Iya. ini juga harus diurai, Bang. Iya memang, makanya lihat dulu apakah kita sudah sampai kepada kesimpulan otoritas itu atau tidak. Kalau orang dia belum sampai kepada kesimpulan otoritas itu, ya dia tidak terikat dengan otoritas. Al-Quran mengatakan ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kecuali kami sudah mengutus seorang rasul. Rasul ini apa? Rasul itu untuk mengargumentasikan, menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kalau dia belum mendapatkan informasi tentang Rasul itu, ya dia tidak bisa dituntut untuk percaya kepada ajaran Rasul. Karena apa? Ya percaya kepada ajaran, harus percaya dulu kepada pembawa ajarannya. Nah, kalau dia belum menemukan kriteria-kriteria, dia belum terpuaskan, ya dia tidak bisa disiksa. Kan banyak orang menolak agama bukan karena benci agama. Ya, tapi karena dia mengukur agama dari perilaku penganut agama. Iya. Dan dia melihat ada orang-orang yang justru tidak beragama tapi berperilaku beradab. Sementara yang dalam masyarakat yang kelihatan sangat religius, angka kejahatannya tinggi. Iya. Akhirnya mereka, lah buat apa? Kalau ada orang beragama dan berperilaku buruk, ada orang tidak beragama berperilaku baik. Sebagaimana juga ada orang beragama berperilaku baik dan ada orang tidak beragama berperilaku baik. Lalu apa perlunya agama? Orang bertanya-tanya begitu. Dan itu logis. Maka dari itu, bagaimana kita menghadirkan agama itu sebagai aksioma, sebagai knowledge, jangan sebagai doktrin. Kalau agama sebagai doktrin, begitu kita kecewa terhadap sesuatu, kita langsung berbalik menolaknya, total. Betul sekali. Jadi, bagaimana menghadirkan agama sebagaimana ilmu? Anda ingin mempelajari ilmu ini, ya Anda pelajari dong, baru Anda. Makanya ini sering sekali orang terjebak dalam dua polar ekstrim. Iya, betul. Antara yang sangat religius dan kaku, dan yang sangat liar dan bebas. Nah, itu kan akhirnya yang terjadi sekarang di tengah masyarakat, seolah-olah ada dua narasi ini. Iya. Dan satu menganggap kalau semua pandangan-pandangan toleran itu berarti kita membebaskan pandangan keagamaan kita. Yang satu menganggap bahwa kalau kita terlihat, kalau toleran itu artinya harus membenarkan semua pandangan orang lain. Ada dua pandangan yang ekstrim dan itu falasi sebetulnya. Falasi. Kita mau tahu gimana menyikapi secara sederhana. Maksud saya kan tadi penjelasan Bang Labib itu sudah jelas bahwasanya kita harus memverifikasi dulu secara akal, secara logis tentang konsep-konsepnya, baru merujuk kepada satu otoritas. Nah itu sederhananya seperti apa? Jadi sederhananya begini, tema-tema agama itu ada yang fundamental, ada yang turunan. Ya. Yang fundamental itu ya yang perlu kita pahami. Kita tidak bisa mendengarkan orang menyuruh kita. Itu tidak bisa diperintahkan. Percayalah. Itu orang tidak bisa percayalah. Betul. Karena percaya itu bukan perbuatan yang bisa orang tidak bisa didorong untuk itu. Tidak dapat dilimpahkan dari orang ke orang. Iya, seperti makanlah. Nah, itu ada makanannya dia. Tapi kalau percayalah, dia perlu bukti kepercayaan. Nah, masalahnya banyak orang menganggap bahwa agama itu di luar orang menganggap agama itu iman, dan iman ini sudah terlanjur dipahami oleh kebanyakan orang adalah kepercayaan tanpa logika. Jadi justru ketika orang berusaha untuk menjelaskan agama secara logis, itu dianggap berpikir-pikir, bernal-nal, berakal-akalan. Dan mereka minta dalil. Dalil maksudnya adalah teks. Padahal kalau semua agama itu ada teksnya, mungkin persoalan agama ini hanya beberapa tema. Kan semuanya ada hadisnya, ada ayatnya. Bayangkan. Makanya wayang ditolak karena apa? Karena nggak ada teksnya. Begitu tidak ada teksnya ditolak. Bukan hanya wayang, apapun yang tidak ada teksnya akan ditolak. Sementara orang-orang bicara seolah-olah dia menolak wayang, seolah-olah dia menghina budaya. Dia tidak ada urusan dengan budaya apapun. Jangankan budaya, hal-hal yang memang tidak ada teksnya, ibadah, yang menurut masyarakat lain itu ibadah dan mereka juga punya sumber-sumbernya. Seperti misalnya membaca tarhim.
sebelum sholat, Ya. sebelum azan. Assalatu wassalamu alaik. Haram. Bagus, tapi Haram, karena ada teksnya. tidak ada Mereka tidak ada teksnya. urusan. Haram. iya. Bid'ah. Beda, Dan itu iya. ajaran di luar agama. Bahkan yang menjijikkan saja, misalnya ini kalau ada yang menjijikkan, tapi ditemukan ada teksnya, Teksnya dia terima. diterima. Oh Betul iya, sekali. nggak ada urusan. Jadi agama itu teks. Teks, Nah, betul. ini orang-orang begini menganggap bahwa kepercayaan itu harus terima. Iya. Dan, Saya kan dan itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat lebih mudah terpengaruh kan? Ada teksnya, mudah langsung dilihat. Jangan, oh ya, iya. benar berarti. Dengan mudahnya itu banyak orang pengusaha, banyak kalangan artis itu berbondong-bondong masuk ke Islam yang sangat jelas benderang. Seolah-olah surga itu tinggal berapa mil. Iya. Ya itu. Iya, betul sekali. Beberapa tahun lah yang lalu itu kan kita pernah disuguhi informasi, misalnya meminum kencing Entah. onta itu apalah, ada pokoknya sunnah. Macam bisa Mengobat- bisa melawan Omikron gitu ya. Iya, bisa melawan penyakit tertentu. Dan Ada teksnya. ada teksnya, dan sebenarnya kita itu jijik. Iya. Andai kata kita belum mendengarkan teksnya terlebih dahulu, mungkin kita Iya. jijik. Dan mereka tidak peduli terhadap apapun bukti-bukti saintifik yang menafikan itu. Iya. Jadi persoalannya bukan mereka mau. Jadi mengapa mereka tiba-tiba menolak maulid? Bukan benci maulid. Bukan. Tapi karena nggak ada teksnya. Tidak diajarkan oleh Nabi. Dan karena tidak diajarkan oleh Nabi, bid'ah. Dan karena bid'ah, sesat. Sesederhana itu. Iya. Tapi kalau ada teksnya, sejelek apapun menurut kita, harus diterima. Baik. Gitu. Sayang sekali Bang Muhsin Labib, kita ada di ujung acara sekarang ini. Kesimpulan kita bahwa ternyata cara pandang keagamaan kita memang pertama-tama harus dimulai dari nalar yang baik, logika yang baik, dan tentu tidak semua usia kita harus dihabiskan untuk mempelajari semua teks agama yang begitu banyak ini, tapi kita perlu mencari satu otoritas yang dapat kita percayai untuk membimbing keagamaan ini. Apakah demikian atau mungkin di akhir perjumpaan kita ini ada benar apa yang pernyataan. kita nggak bisa semua masalah agama harus kita pelajari. Akhirnya kita tinggalkan semua tugas-tugas profesional setiap orang. Tapi cukup bagaimana mendapatkan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif, secara clear tentang otoritas. Nah, masalahnya banyak orang mengabaikan itu. Jadi langsung ke ajaran agamanya. Makanya karena tidak adanya otoritas, agama ini seperti kotak saran. Semua orang ikut memberikan saran. Iya, iya. memberikan pandangannya dan membingungkan. Memberikan sertifikat, pembatasan juga nggak jelas. Siapa yang berikan pembatasan? Beda bandingkan dengan agama sebelah. Yang jauh tidak punya keributan seperti ini. Karena sejak awal otoritas sudah dibangun. Terlepas kita setuju dengan proses. Tapi minimal ada hierarki, ada struktur, ada sistem otoritas yang jelas. Dan itu berlaku mulai dari yang paling tinggi, yang paling sakral, sampai yang paling bawah. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke gereja. Anda terdaftar di gereja mana? Iya. Anda pengikut kelompok yang mana? Jadi tercatat dan rapi, dan antara agamawan dengan umatnya itu terjalin komunikasi yang intens, interpersonal. Kalau di sini kan proses pembimbingan juga jelas. Di sini sampai tabrakan di udara, suara adzan, sampai akhirnya orang mempersoalkan soal toa dan ini. Dan ketika kita sebetulnya harus lebih meributkan ini, mengapa tempe yang menjadi makanan pokok justru bahan bakunya dari luar negeri 70%, yang langsung berhubungan dengan kehidupan kita malah sibuk soal toa, kemudian soal kiasan anjing menggonggong dan seterusnya, dan akhirnya menghabiskan waktu dan energi yang terkuras secara sia-sia. Maka itu perlu lebih banyak menggunakan logika, dan salah satunya adalah ngobrol logis ini. Iya, terima kasih banyak. Akhirnya kita ada di ujung acara Ngobrol Logis. Kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.